Hai guys, selamat datang lagi di Cerita Maya bersama saya Maya Anantia. Kali ini kita kembali lagi di segmen Mysterious Story. Dan hari ini aku pengen mengangkat sebuah berita yang lagi viral dan udah di DM sama beberapa dari kalian buat ngebahas cerita ini, karena emang lagi booming banget, lagi viral banget, walaupun kejadiannya udah sekitar 7 tahun yang lalu. Ya, namanya adalah Isabella Guzman. Dia adalah seorang wanita yang konon kabarnya menderita penyakit tertentu sehingga menyebabkan dirinya menjadi psikopat. Kalian udah nonton videonya? Aku kasih lihat dulu videonya buat kalian ya. Jadi video dia yang sedang tersenyum di pengadilan ini itu menyebar luas di dunia maya, awalnya di TikTok hingga akhirnya masuk ke Instagram, masuk ke Facebook dan sosial media yang lain karena dia dikatakan sebagai pembunuh berdarah dingin. Kejadian ini sekitar tahun 2013 yang lalu, jadi udah sekitar 7 tahun yang lalu nih kejadiannya guys. Cuma lagi booming karena baru aja kesebar di Indonesia, jadi orang Indonesia baru pada tahu ya. Jadi buat kalian yang penasaran siapakah Isabella Guzman ini, yuk kita simak siapa dia. Isabella Guzman adalah seorang pelajar asal Colorado, Amerika Serikat yang dituduh membunuh ibunya sendiri pada tahun 2013 yang lalu. Menurut laporan, Isabella ini menikam ibunya sendiri yang bernama Yoon Mi Hoi sebanyak 79 kali di area wajah dan juga leher dan juga kepala. Namun menurut kesaksian di pengadilan ternyata dia menikamnya sebanyak 151 kali. Buset. Orang ditusuk 3 kali atau 4 kali di area vital aja, di leher misalnya ya, itu pasti udah meninggal. Bahkan belum puas, ia pun memukul ibunya pakai tongkat bisbol yang ada di rumahnya. Jadi emang dia tuh udah nyiapin tongkat bisbol dan juga pisau di area TKP tempat dia mengeksekusi ibunya itu. Kita balik ke tanggal dimana sebelum ibunya tewas ya. Sebenarnya sebelumnya para tetangga tuh udah pernah nelfon polisi, nelfon 911 gitu loh, membuat laporan karena tetangga melihat ada seorang pria yang melompati pagar. Dan setelah dikulik diketahui ternyata pria itu adalah pacarnya Isabel. Sehari sebelum kejadian itu, Isabel tuh sempat beradu mulut, sempat berantem hebat sama ibunya gitu loh. Dan sampai sempet Isabel ini meludahi ibunya. Jadi sebelum-sebelumnya Isabel ini itu udah sering berantem sama ibunya. Dan karena ibunya udah, mungkin dia seorang ibu ya, dia tuh punya firasat gak enak gitu loh. Kalau kok anak aku sebegininya ke aku, karena biasanya juga gak kayak gini. Kan gimana pun juga ibu lebih mengenal anaknya. Jadi saat mereka berantem hebat itu, ibunya tuh sempat nelpon polisi buat ngaduin bahwa mereka sedang ada pertengkaran keluarga gitu. Cuman karena itu di Amerika ya, kepolisian Amerika itu pasti langsung menanggapi karena ibunya juga menerima email ancaman dari Isabel. Setelah berantem itu, Isabel sempat email ibunya bilang kalau kamu akan membayar gitu. Jadi kayak ada suatu dendam yang tersimpan di dalam hatinya Isabel buat ibunya gitu. Ibunya merasa wah ini udah gak beres. Jadi dia nelpon ke polisi dan polisi saat itu melihat ibu sama anaknya ini adu mulut pun gak bisa melakukan apa-apa karena polisi gak melihat bahwa Isabel ini punya kemungkinan buat melukai ibunya lebih dalam. Karena seperti yang kita lihat ya, Isabel tuh mukanya polos banget, mukanya cute banget, bukan tipe muka-muka orang psikopat gimana sih ya. Kalau masih bisa berekspresi gitu loh, masih bisa kayak gitu deh. Ketika polisi datang tuh, polisi nggak melihat adanya hal-hal yang sekiranya bisa membahayakan si ibu. Makanya polisinya cuma nasehatin si Isabel ini bahwa harus lebih hormat kepada orang tua. Bahkan
karena terus berantem, mamanya Isabel ini sampai nelpon ayahnya Isabel. Jadi kondisinya ibu sama ayahnya Isabel ini udah berpisah ketika Isabel masih kecil. Jadi di situ mungkin proses trauma yang terjadi sama Isabel itu bermula. Nah, ketika orang tuanya udah berpisah nih, Isabel dari kecil itu hidupnya sama ibunya, berduaan aja nih sama ibunya. Selama tinggal berdua sama ibunya ini, mereka ini sering berantem, sering cekcok, sering adu mulut. Dan Isabel ini memang tipe anak yang nakal gitu loh guys. Apa sih ya, berani sama orang tua gitu loh, berani mengemukakan pendapat. Karena di hatinya dia sendiri tuh sebenarnya juga nyimpan trauma tersendiri gitu loh. Saking dia nyimpan keselnya sama ibunya karena mungkin perceraiannya dengan ayahnya, dia kehilangan banget sosok ayah ya. Walaupun dia bisa berkomunikasi dengan ayahnya, akhirnya hal itu yang menjadikan dia jadi psikopat seperti ini. Kemudian ibunya tuh nikah lagi guys sama cowok, sama laki-laki yang nggak disetujui sama Isabel. Isabel tuh udah nggak ngasih lampu hijau buat pernikahan ibunya yang kedua ini. Karena ya gimana ya, dari perceraian ibunya dengan ayahnya aja nih si Isabel hatinya tuh masih dongkol, masih belum bisa terima gitu loh. Ibunya udah nikah lagi nih sama orang baru, makin dia kayak bikin ulah, ngajak ibunya berantem gitu, sampai puncaknya di kasus yang kemarin. Sebenarnya kembali ke kejadian dimana mereka adu mulut sampai ibunya telepon polisi. Polisinya kan udah nasehatin nih supaya si Isabel ini lebih menghormati orang tua. Setelah kejadian itu si Isabel ini mengurung diri, diam aja di kamar sepanjang hari gitu. Dan saat itulah si ibu Isabel menelpon bapaknya Isabel, bapak aslinya nih. Kamu tolong dong kasih tahu anakmu nih, nasehatin lah. Masa dia berani banget sama gue kayak gini kayak gitu ya, mungkin curhatnya seperti itu. Minta supaya Isabel ini dinasehatin sama ayahnya. Ayahnya pun sempat nasehatin Isabel. Ayahnya berharap dengan dia ngajak ngomong Isabel itu, Isabel bisa berubah sikapnya ke ibunya, jadi lebih hormat, lebih sayang, kayak gitu. Tapi yang terjadi guys, ketika ibunya pulang dari kerja pada hari itu, pada hari H nih, ibunya tuh pulang kerja tuh pengen langsung mandi nih. Nah, ketika dia masuk kamar mandi, ternyata langsung disambut oleh Isabella. Sebenarnya kondisi di rumah itu kondisinya ada komplit nih. Bapak sambungnya si Isabella, dan juga mamanya. Mamanya lagi mau kamar mandi nih guys. Ternyata di kamar mandi udah ada si Isabella. Bapaknya lagi di depan TV di lantai bawah. Ketika tahu istrinya si ibunya Isabella ini mau mandi, bapaknya dengar di kamar mandi itu ada bunyi dentuman yang kencang. Dan kemudian disusul suara teriakan mamanya Isabella ini. Lalu sang ayah tirinya ini kemudian kan kaget ya, shock ya. Dia pasti langsung udah paham bahwa ibu dan anak lagi berantem gitu. Cuman ketika dia hampir sampai di depan pintu kamar mandinya, Isabella dengan santai mengunci pintu kamar mandi itu. Dan gak lama terdengar suara jeritan yang paling mengerikan dari ibunya Isabella. Dan sampai-sampai ada darah yang terciprat keluar dari sela-sela pintu kamar mandi itu, kena kakinya si ayah tirinya Isabel. Gak lama kemudian suasana kamar mandi hening. Si ayah tiri cuma bisa mengedor-gedor pintu. Dan ketika suasana sudah menjadi hening, Isabella membuka kunci pintu kamar mandi itu. Masih sambil memegang pisau, dia jalan keluar dengan santai, turun menuju pintu keluar. Dan ayahnya langsung melihat ada ibunya Isabel yang udah berdarah-darah, dagingnya terkoyak. Dan ayahnya berusaha menyelamatkan pakai CPR gitu, digini-giniin supaya siapa tahu nyawanya masih tertolong. Tapi ayahnya sadar bahwa tusukannya terlalu banyak. Dia langsung menelpon 911. Dan menurut cerita si ayah tiri Isabella inilah akhirnya Isabella dijadikan tersangka oleh polisi. Lalu apa yang dilakukan oleh Isabel? Dia keluar dari rumah itu guys. Dia langsung lari ke minimarket terdekat dengan kondisi baju yang masih berdarah-darah. Tapi dia cerdas guys. Otomatis orang minimarket itu tahu ngelihat dia masih pakai baju berdarah-darah kan,
takut dan kepo ya, kenapa ini orang, ada apa, jangan-jangan habis bunuh orang gitu. Tapi dia cerita ke orang minimarketnya bahwa dia hampir saja diperkosa sama penjahat. Jadi dia berhasil kabur dan berhasil melarikan diri, sehingga dia minta tolong ke orang minimarket itu supaya meminjamkan kamar mandi untuk dia mencuci diri. Dan akhirnya orang minimarket yang tersentuh hatinya karena aduh kasihan nih anak habis dijahatin sama orang, dibantulah si Isabel itu, dibantu kasih baju ganti, kasih peralatan buat membersihkan diri. Dan si Isabel ini sempet-sempetnya mengganti warna cat rambutnya. Sempet-sempetnya mengganti warna rambut menggunakan cat ketika dia berganti pakaian itu. Itu trik dan cara dia buat bikin polisi susah menemukan di mana keberadaan dia. Selama jadi buron, polisi menerima telepon bahwa ada seorang yang dibunuh di sebuah basement. Tapi ketika polisi mendatangi area yang disebutkan oleh si penelpon di 911 itu, tidak terjadi apa-apa. Cuman polisi melihat ada seorang wanita yang dari wajahnya itu mirip banget sama Isabel, tapi rambutnya kok beda. Jadi polisi masih maju mundur nih antara iya dan enggak. Maksud si penelpon ini apa? Polisi sendiri juga nggak ngerti, atau mungkin maksud si penelpon ini cuman pengen ngasih tahu bahwa dia sebenarnya curiga ada Isabel di area rumahnya. Nah akhirnya karena polisi tadi maju mundur, itu Isabel atau bukan karena warna rambutnya beda, akhirnya polisi menyewa intel dan setelah diselidiki ternyata benar itu adalah Isabel. Isabel berhasil ditangkap 16 jam setelah kejadian memilukan itu. Ketika di persidangan, seorang hakim meninjau hasil evaluasi kesehatan mentalnya si Isabel dan memutuskan bahwa Isabel tidak bisa ditindak pidanakan karena mentalnya terganggu. Itulah sebabnya kenapa ketika dia direkam, dia senyum-senyum, jahat gitu ke kamera, dan tidak tampak penyesalan di wajahnya. Isabel dikirim ke rumah sakit jiwa guys, jadi dia nggak masuk ke penjara. Dari hasil penelitian, Isabel ini ternyata menderita skizofrenia paranoid. Jadi ada tanda-tanda halusinasi yang sangat jelas. Dia nggak bisa ngebedain mana kenyataan dan mana halusinasi. Dia sering terlihat menatap ke atap begini sambil ngomong sendiri, terus ketawa-ketawa sendiri gitu. Akhirnya Isabella dirawat di rumah sakit jiwa sampai waktu yang tidak ditentukan. Itu adalah hasil dari persidangannya. Menurut pakar juga, Isabella ini nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan dia pun nggak sadar bahwa dia telah melakukan hal yang paling mengerikan di dunia, yaitu membunuh ibunya sendiri. Ya guys, itu tadi pembahasan tentang Isabella Guzman yang udah kalian request, yang udah kalian DM-in ke aku. Jadi itu dulu cerita Maya untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di cerita Maya episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalakan bel notifikasinya biar kalian tahu kapan video aku diupload. Juga tolong follow Instagram aku di cerita_Maya. Sampai ketemu lagi dan terima kasih. Bye.